Halo Sobat Film, bertemu kembali di We Film Channel. Channel kita bersama yang akan menceritakan tentang alur film yang sedang dan akan ditayangkan di bioskop ataupun di TV kesayangan Sobat Film. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang alur film yang berjudul Turning Red. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang gadis belia berumur 13 tahun yang bisa berubah menjadi sesosok panda merah. Seperti apa jalan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya berikut ini. Film produksi Disney ini menceritakan tentang tokoh Mei Lin Lee bersama dengan ketiga teman baiknya, yaitu Miriam, Priya, dan Abby. Ibunya bernama Ming dan ayahnya bernama Jin. Ada juga tokoh nenek dan bibi-bibinya, serta teman Mei Lin yang sangat jahil, yaitu Tylers. Cerita film dibuka dengan foto kenangan Mei Lin pada waktu ia kecil, di tahun 1994. Keluarganya adalah keluarga yang harmonis, dan sampailah pada kisah di tahun 2002. Berawal di suatu pagi, Mei Lin berangkat ke sekolah dengan menaiki bis. Lalu, ia bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Di sekolah, Mei Lin adalah anak yang pintar dan berbakat. Beberapa guru menganggapnya sebagai anak yang giat, tapi agak menyebalkan. Beberapa teman menganggapnya anak yang aneh. Anak narsistik, aneh, berprestasi. Anyway, who cares what stupid evil Tyler or any year? Nothing's gonna stop this change. Sepulang sekolah, ketiga temannya mengajak Mei Lin melihat seorang pria penjaga Daisy Mart yang bernama Devon. Bagi ketiga temannya, Devon adalah pria yang sangat menarik dan juga tampan. Tapi Mei Lin lebih mengidolakan grup musik Four Town, dan mereka berempat adalah penggemarnya, pengikut setia Four Town. Mereka berempat adalah sahabat yang sangat kompak, dan mereka berencana untuk menonton konser grup musik idola mereka tersebut. Mei Lin sangat terlihat senang ketika mendapatkan CD musik Four Town dari sahabatnya Miriam. Sahabatnya mengajak karaoke, tapi Mei Lin tidak bisa ikut. Dia memilih untuk segera pulang membantu ibunya. I am my own person. I have responsibilities. Hello, Melin. Sesampai di rumah, Mei Lin membantu ibunya untuk menjaga kuil leluhurnya, kuil tertua di kota Toronto. Lalu, Mei Lin bersama ibunya berdoa kepada leluhurnya yang bernama Sun Yi. Dilanjutkan dengan bersih-bersih kuil bersama ibunya. Let's do this. Kuil tersebut banyak didatangi oleh turis yang datang berkunjung. The red panda has blessed our family. Good fortune. Ketika akan makan malam bersama dengan ayah dan ibunya, Mei Lin melihat berita di TV bahwa grup musik Four Town akan mengadakan konser di wilayah Amerika Utara. Mei Lin tampak terkejut dan bersemangat.
His eyes are... Pada waktu belajar di kamarnya, Melin menggambar sosok Devon di bukunya dan diketahui oleh ibunya. Ibunya sangat marah dan akhirnya melabrak Devon. Melin merasa sangat malu. Teman-temannya yang lain mengejeknya. What have you done to my Meme? Kisah berlanjut. Melin merasa sangat malu dan menyesal. Sampai akhirnya ia tertidur dan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat patung singa di depan kuil leluhurnya meledak dan memancarkan cahaya ke langit. Terlihat dua sosok makhluk keluar dari lukisan Sun Ye. Ketika bangun di pagi hari, betapa terkejutnya Melin melihat dirinya sudah berubah menjadi panda merah. Melin sangat ketakutan, sampai ia akhirnya menyadari bagaimana ia bisa berubah menjadi panda merah dan berubah lagi menjadi dirinya seperti semula. Dan tiba-tiba rambutnya sudah berubah menjadi warna merah. Thank you for your concern, Mother. Singkat cerita, ketika di sekolah, Melin berubah menjadi panda merah karena ia merasa kesal dan malu. Ibunya datang mengawasinya ke sekolah. Terjadi kekacauan di sekolah. Dan Melin yang sudah berubah menjadi panda merah kabur keluar sekolah. Ibunya mengejarnya. Terjadi kekacauan di jalanan kota. Dan sampai akhirnya Melin tiba di rumah dan menangis di kamarnya. Lalu akhirnya ayah dan ibunya menceritakan apa yang terjadi terhadap Melin. Ibunya menceritakan bahwa dahulu kala leluhurnya Sun Ye meminta dewa untuk mengubahnya menjadi panda merah untuk melindungi putri-putrinya ketika para lelaki berperang dan para dewa mengabulkannya. Dan akhirnya Sun Ye mewariskan kemampuan itu kepada keturunan perempuannya. Mendengar hal itu, Melin merasa sangat marah pada leluhurnya Sun Ye. Tapi ibunya bilang ada obatnya. Why didn't you warn me? Cerita berlanjut. Tiba-tiba Miriam, Priya, dan Abby datang ke rumah Melin dan mendekati kamar Melin. Lalu mereka memberitahu bahwa Fortown akan konser di Toronto. Seketika Melin yang masih berwujud panda merah menarik ketiga temannya itu. Ketiga temannya pun terkejut melihat Melin yang berubah menjadi panda merah. Singkat cerita, akhirnya Melin mengetahui bagaimana ia bisa mengontrol emosinya untuk bisa tenang, yaitu ketika ia memikirkan ketiga temannya. Sampai akhirnya mereka berempat berencana untuk pergi ke konser Fortown bersama-sama. Ayah dan ibu Melin menguji Melin. Apa benar ia bisa mengontrol emosinya dan tidak berubah wujud menjadi panda merah? Melin berhasil melewati ujian tersebut. Tapi
Melin sedikit berbohong. Which is you guys. Melin mengutarakan keinginannya untuk pergi menonton konser dengan ketiga temannya. Tapi ibunya tidak mengizinkan Melin. Okay. Ming, I know about Mei Mei. Melin dan ketiga temannya mulai menyusun rencana agar mereka bisa pergi ke konser Four Town. Tapi mereka belum mempunyai uang. Akhirnya mereka menemukan ide untuk mengumpulkan uang dan berhasil mengumpulkan $700. Kurang $100 lagi nih. Sampai tiba-tiba temannya yang jahil, yaitu Tylers, mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Dan ia akan memberikan $200. Tapi dengan syarat, Melin harus berubah menjadi panda merah. Let's get my flashcards. What you do? Tiba-tiba, nenek dan bibinya Melin datang ke rumah Melin untuk melakukan ritual mengeluarkan panda merah dari dalam diri Hey, Melin. Grandma. Oh dear. Your family is here now, Mei Mei. Cerita berlanjut. Pesta di rumah Tylers dimulai. Awalnya berjalan dengan lancar, tapi pada akhirnya terjadi kekacauan. Melin mengetahui bahwa tanggal ritual dan konser Four Town di tanggal yang sama. Melin merasa sangat kecewa dan marah, dan hampir melukai Tyler. Ibu Melin mengetahui Melin pergi ke pesta Tylers dan meminta maaf kepada orang tua Tylers. Pesta berakhir. Ibunya Melin menyalahkan Miriam, Priya, dan Abby dan menyuruh mereka menjauhi Melin. Let's go. Singkat cerita, hari ritual telah tiba. Ritual pun dilakukan. The astral realm will be open. Melin masuk ke dalam dunia lain dan bertemu dengan leluhurnya Sun Yi. Panda merah coba dikeluarkan dari tubuh Melin. Tapi seketika bayangan Melin dan teman-temannya muncul. Dan Melin akhirnya membatalkan ritual tersebut. What happened? Mei Mei? Melin yang masih berwujud panda merah kabur menuju konser Four Town. Ibu Melin sangat marah. Batu di kalungnya retak dan seketika keluar panda merah. Dan akhirnya ibunya pun berubah menjadi panda merah yang sangat-sangat besar dan ganas. Konser Four Town pun dimulai. Kemeriahan terjadi. Teriakan histeris di mana-mana. Tidak berapa lama, ibunya yang berwujud panda merah datang dan menghancurkan tempat konser. Kacauan terjadi. Ayah, nenek, dan bibi Melin pun datang. Melin yang berubah menjadi panda merah berkata apa yang sebenarnya dia inginkan kepada ibunya. Pertengkaran Melin dan ibunya tidak dapat dihindarkan. Nenek dan bibinya Melin kemudian berubah menjadi panda merah kembali untuk menolong Melin dan ibunya.
Untuk menghentikan kekacauan, ritual untuk mengubah ibunya kembali menjadi manusia pun dilakukan. Akhirnya, mereka semua tiba di dunia lain dan mengeluarkan panda merah dari dalam diri mereka, kecuali Melin. Ibunya pun dapat memahami dan menerima keputusan Melin. Melin pun bertemu kembali dengan Sun Ye. Am I? Kebahagiaan menutup alur cerita film ini. Have never been better. Gimana sobat film? Seru kan alur ceritanya? Film lengkapnya, silakan sobat film tonton di bioskop ataupun di TV kesayangan sobat film di rumah. How about you? Semoga sobat film menyukai video kali ini. Ingat ya untuk subscribe, like, dan share video ini ke sobat film lainnya. Sampai ketemu lagi di video alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.